Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Wahyu Saputra, NIM C01180001, Prodi Manajemen Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen kualitas. Yang akan saya bahas tentang manajemen kualitas adalah pengenalan manajemen kualitas. Apa itu kualitas? Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Juran pada tahun 1962, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Dan yang kedua, menurut Crosby pada tahun 1979, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Dan yang ketiga, menurut Deming pada tahun 1982, kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Dan yang keempat, menurut Gervin pada tahun 1987, kualitas berkenaan dengan beberapa pendekatan, yaitu product based, user based, manufacturing based, dan value based. Mengapa kualitas itu penting? Ya, kualitas sangat penting untuk perusahaan dan produk. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Dan yang kedua, penurunan biaya. Ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Dan yang keempat, dampak internasional. Dan yang kelima, adanya pertanggungjawaban produk. Dan yang keenam, untuk penampilan produk. Ketujuh, memanfaatkan kualitas yang dirasakan penting. Dan yang selanjutnya tentang pengenalan manajemen kualitas. Kesadaran berkualitas di Disneyland. Selama 36 tahun, Disneyland California menjaga reputasi kualitasnya. Mereka telah mencapai reputasi yang tinggi melalui kepuasan pelanggan dan perhatian secara mendetail. Disneyland mempunyai lebih dari 12 orang karyawan pada 400 jenis pekerjaan yang berbeda. Setiap karyawan adalah pemilik, bukan hanya pelanggan perusahaan. Disneyland melakukan program pelatihan dan menekankan sifat alamiah bisnisnya, produk Disney, dan bagaimana karyawan memberikan kontribusi pada produk tersebut. Selain itu, diadakan pula pelatihan mengenai penilaian terhadap efektivitas program pelatihan. Semua karyawan Disney mempunyai kesadaran kualitas dan berpartisipasi dalam program pengelolaan rutin. Misi yang dibawa Disney adalah menciptakan kebahagiaan. Misi tersebut dapat tercapai karena manajemen juga selalu membuat karyawan bahagia dan puas dengan pekerjaannya. Dan yang selanjutnya, perbedaan dimensi kualitas. 1. Manufaktur. Manufaktur dibedakan menjadi beberapa, yaitu performance, yaitu kesesuaian produk, feature, yaitu ciri khas produk, dan yang selanjutnya reliability, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk, conformance, yaitu kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan, dan selanjutnya durability, yaitu tingkat keaweten produk, dan yang selanjutnya serviceability, yaitu kemudahan perbaikan, dan yang selanjutnya estetik, yaitu keindahan atau daya tarik produk, dan yang terakhir perception, yaitu fanatisme konsumen akan merek. Dan yang kedua, jasa. Dan jasa juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, communication, yaitu komunikasi atau hubungan. Dan yang kedua, credibility atau kepercayaan. Yang ketiga, security, yaitu keamanan yang ditawarkan. Dan yang keempat, knowing the customer, yaitu pemahaman.
Dan yang selanjutnya tangibles, yaitu standar pelayanan. Dan yang keenam reliability, yaitu konsistensi dalam memenuhi janji. Dan yang ketujuh receptionist, yaitu tanggapan terhadap kebutuhan dan harapan. Dan yang kedelapan competence, yaitu kemampuan atau keterampilan. Dan yang kesembilan access, yaitu kemudahan dihubungi. Dan yang terakhir courtesy, yaitu kesopanan. Total quality management menurut Goss dan Davis pada tahun 1995. Pendekatan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Dan yang kedua, tujuan utama adalah kualitas. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah keputusan dan penyelesaian masalah. Dan yang keempat, komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang. Dan yang keempat, mengadakan kerja tim. Dan yang keenam, mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan yang ketujuh, memberdayakan pendidikan dan kepelatihan. Dan yang kedelapan, adanya kebebasan dan mengadakan pengendalian. Dan yang kesembilan, adanya keseragaman dan kesamaan tujuan. Dan yang terakhir, ketertiban dan pemberdayaan karyawan maupun seluruh personil organisasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah atau tingkah laku yang tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.